untuk menyelenggarakan in-house training di sekolah SD Impres nomor 282. Marilah kita sampaikan salam dan salawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, karena beliaulah yang membawa kita dari alam kegelapan ke alam. Asesmen sebaiknya meliputi berbagai bentuk tugas, instrumen, dan teknik yang sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ditargetkan. Laporan kemajuan belajar dan pencapaian peserta didik bersifat sederhana dan informatif, memberikan informasi yang bermanfaat untuk peserta didik dan orang tua, dan data yang berguna untuk penjaminan dan peningkatan mutu. Mengetahui aktivitas selama belajar di rumah, mengetahui kondisi keluarga siswa, mengetahui latar belakang penggalan siswa, mengetahui gaya belajar karakteristik serta minat siswa. Kemudian, apa ilmu kognitif? Pertama, mengidentifikasi capaian pembelajaran siswa, menyesuaikan pembelajaran di kelas dan kompetensi rata-rata siswa, memberikan kelas remedial atau pelajaran tambahan kepada siswa yang kompetensinya di bawah rata-rata. Jadi, Bapak Ibu dengan mencermati di bagian pertama tujuan asesmen diagnostik itu, bahwa ternyata penilaian diagnostik itu terbagi dua, yaitu non-kognitif dengan kognitif. Jadi non-kognitif itu menyangkut masalah kejiwaan dan kondisi yang dialami anak ini, baik di lingkungan rumah, sekolah, kemudian kognitifnya yaitu tentang pengetahuan. Kegiatan belajar mendukung perkembangan kognitif dan karakter peserta didik secara berkelanjutan dan holistik. Pembelajaran yang relevan yaitu pembelajaran yang dirancang sesuai konteks kehidupan dan budaya peserta didik, serta melibatkan orang tua dan komunitas sebagai mitra. Kemudian 5. Pembelajaran berorientasi pada masa depan yang berkelanjutan. Jenis-jenis asesmennya yaitu asesmen sebelum pembelajaran atau diagnosis, asesmen selama proses pembelajaran atau formatif, kemudian asesmen pada akhir proses pembelajaran yaitu sumatif. Penilaian yang berupa kehadiran siswa cepat datang atau yang terlambat. Sering melakukan yang namanya asesmen diagnostik, karena tentunya sebelum kita mulai pelajaran sering bertanya kepada siswa mengenai kabarnya, kesehatannya, keluarganya di rumah bagaimana. Saya kira masuk semua di situ untuk asesmen diagnostik. Asesmen sumatif ini penilaian yang dilakukan untuk memperoleh data atau informasi sampai di mana atau pencapaian anak didik kita dalam belajar, kemudian ini penilaian sumatif dilakukan pada akhir pembelajaran. Kalau asesmen formatif itu merupakan langkah awal, misalnya seperti tugas harian, kuis dan benar-benar juga seperti itu. Dan sedangkan asesmen sumatif ini itu merupakan langkah akhir. Artinya apakah siswa yang kita lakukan pembelajaran ini apakah sudah layak seperti itu, dan apakah siswa ini bisa berlanjut di pembelajaran selanjutnya atau bagaimana seperti itu. Jadi kita ada dulu kondisi mereka di awal pembelajaran. Ya sebenarnya mungkin Bapak Ibu karena semua melakukan ini sebenarnya terjadi sebenarnya Di sini yang saya mau pertanyakan, di sini asesmen formatif dapat diberikan oleh guru, teman, atau diri sendiri. Jadi saya minta penjelasan secara detailnya atau diangkat secara contoh konkretnya seperti apa ini. Yang pertama yang dilakukan di tindak lanjut itu adalah identifikasi siswa dengan ekspresi emosi yang negatif dan diajak berdiskusi empat mata. Berarti ini tidak dilakukan di dalam kegiatan pembelajaran. Ini sudah di luar. Ini kan dilakukan secara empat mata. Tadi kan di awal mereka
bahwa pada waktu kami mengikuti pelatihan, terus terang kami merasa pesimis. Mengapa pesimis? Karena saya menilai apakah kegiatan ini bisa dilaksanakan atau tidak. Mengapa Bapak dan Ibu? Karena kalau saya perhatikan dari hasil pelatihan yang saya laksanakan, yang saya ikuti, itu tidak dirinci seperti sekarang ini. Jadi kalau saya perhatikan teman-teman kita ini, narasumber yang sekaligus teman kita itu sudah merinci secara detail seperti itu. Nah, berarti beliau juga ini mendapatkan seperti itu. Padahal di kami terserang bahwa itu titik fokusnya kepada penilaian dan pendampingan. Ya, tidak seperti ini. Oleh sebab itu setelah saya memperhatikan dan di hati kita ini, ya saya menjadi optimis bahwa insya Allah program sekolah penggerak di sekolah kita ini akan bisa berjalan sebagaimana yang kita harapkan. Kemudian menyangkut masalah penjelasan yang disampaikan oleh teman-teman kita, ya juga alhamdulillah apa yang dibahas oleh teman-teman kita itu juga sebenarnya sudah kita pahami. Ya, tinggal kembali teman-teman kita mengingatkan bahwa di dalam kurikulum sekolah penggerak ini harus dilaksanakan seperti ini. Ya, dasarnya pun sudah jelas, yaitu dasar-dasarnya itu adalah tentu dari filosofi Bapak Ki Hajar Dewantara. Kemudian misinya tentu melahirkan P3, ya, profil pelajar Pancasila.